Bismillahirrahmanirrahim. Bisyadatul fadilatul hakimil adilin. Fayayal hadirun al-muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi layna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa kulla syai'in adada. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dakwah digital Spain di Mataram, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, di Jumat terakhir di bulan Rajab ini Allah masih mempertemukan kita sehingga kita bersua dalam edisi Mimbar Jumat kali ini. Insya Allah akan mengambil sebuah tema dengan judul Hikmah Peringatan Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spain di Mataram dimanapun Anda berada. Jika kita berbicara tentang kalender Islam, sungguhnya dalam setiap bulan dalam kalender Islam itu pada dasarnya mengandung banyak nilai-nilai sejarah. Kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal, kita akan diingatkan dengan hari kelahiran dari baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita akan diingatkan dengan bulan Nuzulul Quran. Ketika kita diingatkan dengan bulan Zulhijjah, maka kita diingatkan akan peristiwa Aidul Kurban. Tetapi ketika kita berbicara masuk ke dalam bulan Syawal, juga kita akan diingatkan dengan Aidul Fitri. Namun ketika datang bulan Rajab, maka kita akan diingatkan dengan satu peristiwa monumental besar yang selalu kita peringati dengan istilah Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spain di Mataram, dimanapun Anda berada. Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa besar yang hanya bisa kita imani dengan kacamata iman. Isra dan Mi'raj tidak bisa kita terima dengan akal kalau tidak menggunakan kacamata iman yang matang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, tidak tanggung-tanggung. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu menempuh dan menembus 3 alam. Alam yang ditembus oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, disebut dengan Alamun Nasur, yaitu alam manusia, alam indrawi, alam fisika yang bisa ditembus oleh manusia. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa masih bisa ditembus oleh manusia. Makanya disebut dengan Alamun Nasur, yaitu alamnya manusia masih bisa kelihatan, masih bisa nyata, dan bisa kita lakukan perjalanan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, beliau melalui alam yang kedua disebut dengan Alamun Nasur. Alamun Nasur atau yang disebut dengan alam kemanusiaan tadi adalah alam yang pertama. Kemudian alam yang kedua adalah Alamul Malakut, yaitu alamnya malaikat. Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh, ini yang disebut dengan Alamul Malakut, yaitu alamnya malaikat. Jangankan manusia, jangankan malaikat, maka yang boleh menembus hanya malaikat saja. Manusia tidak bisa menembusnya kecuali Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian alam yang ketiga yang ditembus oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj adalah Alamul Lahud, yaitu alam ketuhanan, yang mana dari langit ketujuh menuju ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Rabbul Arqam, dan ke Aras, ini ditembus oleh Rasulullah SAW. Jangankan malaikat, manusia pun tidak bisa menembusnya.
hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menembus alamul lahud, wabil khusus pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 dijelaskan, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Intinya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sesungguhnya di sana ada peran serta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat dari awal surat tadi, subhana, yaitu ada diawali dengan kalimat tasbih. Makanya pada kalimat subhanallah tadi itu loh, Allah seolah-olah menceritakan dalam ayat itu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat penting, yang satu-satunya ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih hanya pada waktu menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj kali ini mendapat ridha, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meyakini bahwa perjalanan yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah benar-benar perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya sekedar pasif, tapi yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.